Halo Sobat SVD, kali ini kami mau menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa pada tanggal 6 September lalu, SVD secara khusus SVD Provinsi Jawa berduka karena kepergian Bruder Alexander Stanislaus Bangkut SVD. Beliau meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Kami mengajak Anda untuk mendoakan arwah Bruder Stanis agar Tuhan menerima beliau di sisinya. Video yang sedang Anda tonton ini adalah video kedatangan jenazah Bruder Stanis dari Malang ke Soeverdi Surabaya, dilanjutkan dengan misa requiem di Soeverdi, dan akhirnya dimakamkan di pemakaman Kembang Kuning Surabaya pada tanggal 7 September 2022. Kami mohon kerahiman-Mu, terimalah hamba-Mu Bruder Stanis Bangkut ke dalam kemuliaan-Mu. Ampunlah segala dosa dan kesalahan yang telah dibuatnya selama hidup sementara dunia ini. Tenangkanlah dia menikmati bahagia dan istirahat abadi dalam persekutuan dengan para kudus di surga, dan jadikan dia pendoa bagi kami dalam siaran ini. Bruder Stanis, mari kita masuk ke rumah ini. Yang kami hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus, para konfrater, para suster, Bapak Ibu Soehardia, wakil umat dari Tenggarong, dan yang kami kasihi, hormati, dan sayangi Bapak Gabriel Semparan, adik kandung dari Bruder Stanis. Atas nama Pater Pimpinan Rumah Biara Soeverdi Ardonga Surabaya, kami mengucapkan selamat datang. Kami berterima kasih atas dukungan kehadiran kita semua untuk melepas pergikan Bruder kita tercinta, Bruder Stanislaus Bangkut SVD. Sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi, marilah kita mendengarkan riwayat hidup beliau
Bruder Stanis Bangkut, SPD. Nama lengkap beliau Bruder Alexander Stanislaus Bangkut, SPD, lahir di Rejeng, Manggarai tanggal 5 Desember 1951. Saya dapat informasi valid dari Bapak Gabriel bahwa beliau sejatinya lahir tahun 1951. Dari pasangan orang tua Bapak Benediktus Gatum almarhum dan Ibu Sofia Mial almarhumah, Bruder Stanis memiliki 1 orang saudara dan 5 orang saudari. Pendidikan dan pengabdian Bruder Stanis. Sejak tahun 1963 sampai dengan 1969, Bruder Stanis mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Katolik Ranggu 1 dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Ranggu tahun 1971 sampai 1973. Sejak 1974 sampai dengan 1977, Bruder Stanis melanjutkan pendidikan tingkat SMEA negeri di ND. Pada tanggal 6 Januari 1978, Bruder Stanis diterima sebagai salah satu novis SPD di Biara Santo Conradus ND. Dan pada tanggal 6 Januari 1980, Bruder Stanis diperkenankan untuk mengikrarkan kaul pertama dalam SPD di Biara Santo Conradus ND. Dari tahun 1982 sampai dengan 1984, Bruder Stanis diberikan kesempatan untuk berkarya dalam bidang administrasi dan perkebunan di Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 1986, Bruder Stanis dan teman-temannya diperkenankan untuk memperbaharui, untuk mengikrarkan kaul kekal dalam Serikat Sabda Allah bertempat di Biara Santo Conradus ini dengan mengambil moto kaul kekal dari Yesaya 49 ayat ke-16 berbunyi, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Kisah panggilan Bruder Stanis sebagai seorang bruder sangat unik dan menarik. Bapak Gabriel mengisahkan kepada saya tentang kisah panggilan beliau. Beliau mengutarakan dia untuk masuk biara kepada Bapak. Ternyata sang Bapak kandung sendiri tidak berkenan, bahkan sedikit mengancam, "Jika masuk biara, engkau bukan anakku lagi." Bruder Stanis tetap nekat dengan memilih bersekolah SMEA negeri di ND, jauh dari keluarga, dan setelah itu diam-diam masuk biara, mendaftarkan diri untuk bergabung di Biara Santo Conradus ND.
tidak pernah bercerita kepada keluarga. Walaupun akhirnya sampai bergaul pertama kalinya dalam SPD, beliau tetap tidak pernah memberitahukan bahwa beliau adalah seorang biarawan SPD. Sampai akhirnya Bapak meninggal di tahun 1985. Bruder Stanis bercerita bahwa dia sudah tinggal di biara sekian lama, dan sekarang adalah sebagai seorang bruder SPD. Panggilan Tuhan telah terlukis di telapak tangannya dengan penuh misteri ilahi. Pada saat peristiwa kaul kekal, seluruh keluarga hadir dan mendukung panggilan Bruder Stanis. Pada tahun 1986, Bruder Stanis sempat mengambil kursus administrasi di Surabaya. Dan Januari sampai bulan April 1987, Bruder Stanis diberikan kesempatan mengambil kursus ketik di Semarang selama kurang lebih 4 bulan. Sebagai seorang Bruder Stanis diberikan tugas di SPD Provinsi Jawa untuk pertama kali sejak tahun 1988 sampai dengan 1997 bertugas di Merakai Sintang, Kalimantan Barat, untuk mengurus rumah dan juga berpastoral parokial dan kategorial. Selanjutnya beliau berpindah tugas di komunitas SPD Tayan, Sanggau, Kalimantan Barat, dengan tugas yang sama pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Dari tahun 1999 sampai dengan 2013, pimpinan memberikan tugas yang sama, pastoral, parokial, dan kategorial di komunitas Tenggarong, Kalimantan Timur. Selanjutnya pimpinan menarik beliau dan memberikan tugas yang baru sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, kurang lebih 1,5 tahun, mengurus rumah di Sopedi Matraman, Jakarta. Selanjutnya Bruder Stanis berpindah tempat tugas, yakni bertugas di bidang pastoral, parokial, dan kategorial, mengurus rumah di distrik SPD Sumatera Utara, setidaknya bertugas di 2 tempat, di komunitas Martubung, paroki Martubung, Medan, dan juga komunitas Lawedeski, Aceh Tenggara. Masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Medan. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli di tahun 2016, tarekat pimpinan memberikan kesempatan kepada Bruder Stanis mengambil waktu mengikuti tahun tersier semi internasional di Noemeto Timur dan selanjutnya ke Steel, Belanda. Dan akhirnya terakhir di tanggal 10 Agustus 2022, Bruder Stanis berpindah tempat
diberikan tugas oleh pimpinan di komunitas Biara Domus Arnoldus. Saudari-saudaraku terkasih, saat akhir hayat Bruder Stanis dapat dikisahkan secara singkat sebagai berikut. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Bruder Stanis diantar oleh beberapa konfrater dari komunitas Biara Soperdi Surabaya menuju ke Biara Domus Arnoldus Batu. Beliau pergi ke tempat tugas yang baru dengan penuh semangat dan gembira hati. Kami merasa bahwa dia sehat tanpa ada keluhan kesehatan selama tinggal di komunitas ini. Pater Nyoman Murtike berkisah, pimpinan komunitas Domus Arnoldus, Bruder Stanis tiba di Domus dan selama seminggu tidak ada nampak keluhan apa-apa. Pada hari Sabtu berikutnya, beliau masih terlihat jalan-jalan di sekitar rumah. Demikian juga pada sore harinya, dia masih melihat-lihat kebun. Dan pada saat waktu adorasi sebelum makan malam, beliau tidak hadir. Demikian juga pada saat makan malam, beliau tidak muncul. Kami coba ketuk dan gedor kamar beliau cukup lama. Beliau membuka pintu, namun terlihat posisi berdirinya tidak sempurna. Terlihat agak miring, ada yang tidak beres. Saya mengambil alat tensi dan memeriksa suhu tubuhnya serta tensi tekanan darahnya. Ternyata tekanan darahnya sangat tinggi sekali, 200-an ke atas. Dan segera saya bawa beliau ke UGD terdekat di Kota Batu. Ternyata kamar ICU penuh. Kami langsung melarikan beliau ke UGD Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Dokter mengambil tindakan cepat dan menangani langsung pada saat itu juga. Beliau dinyatakan stroke dan ada pendarahan di otak, sehingga segera diambil tindakan operasi. Sejak saat itu beliau dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Sehingga seminggu berselang beliau masih koma. Sehingga pada hari Senin, atas persetujuan pimpinan, dokter mengambil tindakan dengan membuat saluran pernapasan buatan di tenggorokan beliau, sehingga bisa bernafas dengan lega. Sekiranya ada harapan karena mulai membuka mata sedikit, namun kehendak Tuhan berbeda dengan usaha kita. Bruder Stanis menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 6 September 2022 pada pukul 10.45 WIB di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Bruder Stanis berjuang selama 14 hari dalam keadaan koma. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bersama Bruder Stanis dalam perjuangan masa akhir hayat hidupnya dan memberikan pembebasan serta kelegaan dari semua penderitaan selama sakitnya. Bruder Stanis, konfraterku, selamat jalan. Tuhan telah melukiskan engkau di telapak tangannya, seturut moto kaul kekal, Bruder. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama kamu.
kasihi, para suster, saudara-saudari, komunitas Superdia, keluarga dari Tenggarong, dan juga secara khusus adik kandung Bruder Stanis yang hadir di tengah-tengah kita yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita hadir di sini merayakan Ekaristi Kudus, mohon pengampunan atas dosa komprater kita, saudara kita, Bruder Stanis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memelihara, Tuhan pula yang berhak mengambilnya dari hadapan kita. Maka selain kita mohon ampun atas dosa-dosanya, kita juga mari satukan hati. Kita mohon supaya Tuhan membuka pintu surga untuk dia. Kita minta kepada Tuhan yang punya hidup supaya dia membuka pintu keselamatan bagi saudara kita ini. Saudara-saudari, tahun ini Krain Stanis Bangku 3 kali bersama kami di komunitas ini. Pertama kali ketika dia datang untuk perawatan katarak matanya, dan yang kedua dia mampir ke sini sebelum pindah ke tempat tugas yang baru setelah Sumatera Utara, yaitu Domus Tarnodus. Itu kali yang kedua. Dan kali yang ketiga pagi tadi ketika dia dihantar oleh komunitas Domus Tarnodus Batu untuk sampai ke Soferdi Surabaya, rumah induk, rumah misi, rumah biara, rumah provinsial. Krain Stanis, terima kasih untuk 3 kesempatan lewat bersama kami. Selamat jalan, doakan kami. Terima kasih. Pastor Provinsi yang akan hormati para pastor, Bruder Suster, rekan-rekan dari Tenggarong, juga kakak dari Ragu yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini, perkenankan kami sebagai wakil keluarga yang memang tidak hanya mewakili keluarga, memang kami keluarga dari kampung. Kami satu paroki asal di Ragu, paroki itu kami berdekatan kami paroki sendiri, tapi kampung kami sangat berdekatan di Ragu. Sehingga Bruder Stanis ini ketika saya berada di Tenggarong, juga ada Pastor Thomas waktu itu sangat dekat dengan saya. Kayak 25 tahun tahun Bruder Stanis itu kami rayakan secara keluarga Manggarai waktu itu di Jahal. Jadi secara singkat saya mau mengatakan bahwa Bruder Stanis sangat dekat dengan kami, baik secara keluarga yang berasal dari Manggarai maupun juga umat di Tenggarong. Beliau ini yang memang betul kata provinsial keras, tegas, gitu. Dia tidak mau tahu kalau ada orang salah dia tahu salah. Mungkin gitu Pastor Thomas ya. Gitu. Jadi memang begitu. Tapi setelah itu dia sangat baik. Terus saya sendiri saja selalu ditegur kalau misalnya ada salah saya yang dia dengar dari umat yang lain, dia langsung datang ke rumah. Saya dengar kamu seperti ini, tolong ingat jaga nama baik. Itu beberapa, dan itu saksian saya secara pribadi dari Bruder. Sampai
mungkin kita tidak ketemu lagi kalau saya tidak jauh. Saya titip Pak Bunda Maria untuk kamu pegang, kamu simpan di rumah. Jadi patung Bunda Maria yang prudent yang ada di kamar, ada di rumah saya yang masih bertuliskan Bruder Stanislaus SPD. Terima kasih banyak Bruder. Kami sangat menyayang Bruder dan umat semua kemarin begitu mendengar kepergian Bruder, semua di grup WA DPP, WA Stasi, juga WA Soferdia, semua serempak menyampaikan turut berduka cita. Dan kebetulan kami juga ada tugas besok di Surabaya ini, sehingga kami mengambil waktu hari ini untuk bisa datang dan bisa melepas bagikan Bruder Stanis bersama komunitas Soferdi dan Soferdia yang ada di Surabaya. Pada provinsial mewakili keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih pada serikat yang sudah menerima kakak kami untuk bermisi bersama SPD. Yang kedua, kami berterima kasih karena kakak kami Bruder Stanis juga telah diberi kesempatan untuk berkarya melayani umat dimanapun diutus sampai terakhir dia berkarya di Banten. Kami juga berterima kasih untuk segala perhatian dari serikat, mulai beliau masuk serikat SPD sampai dia berkarya, juga selama dia sakit. Karena saya tahu Bruder ini tidak hanya mengeluh sakit selama ada di sini, terkadang juga sering mengeluh sakit. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serikat yang telah memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang kepada Bruder dalam hal kesehatan. Dan juga yang terakhir, terima kasih untuk perhatian selama beliau mengalami perawatan beberapa hari terakhir, akhirnya memutuskan nafas terakhir, dan sehingga akhirnya pada hari ini Pater Provinsial bersama seluruh pastor, Bruder, suster, diakon merayakan misa Allah untuk keselamatan jiwa dari kakak kami Bruder Stanis. Terima kasih banyak pastor. Dan kami tentu dari keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hidup karya pelayanan dari Bruder ada hal-hal yang kurang berkenan di pastor provinsial, di para mata pastor yang lain, baik langsung maupun tidak langsung, mungkin kepada suster juga, Bruder, teman-teman Bruder juga, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik secara lisan maupun perbuatan sengaja dan tidak sengaja. Dari tempat ini kami mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya tanya kakak dari kampung, ada nggak pesan khusus dari sana? Pater Provinsial, kami mohon perkenankan kami keluarga nanti, karena beliau dimakmurkan di sini, secara adat kami membawa tanahnya ke Manggarai untuk diacarakan juga di sana. Mohon dengan sangat nanti berkenan keluarga untuk membawa tanahnya ke Manggarai. Mungkin itu saja pesan dari keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kami dari hati yang paling dalam juga dengan selamat jalan Bruder Stanis, segala perhatian dan kasih sayang yang akan kami kenal sepanjang masa. Terima kasih. Selamat sore. Pater Provinsial, Pater Visitator, para pemrater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pater Adi dan Pater Freddy dan satu pater mengantar Bruder Stanis sehat-sehat ke Batu. Jadi seminggu tidak ada keluhan apa-apa. Cuma dalam minggu itu kebetulan saya suka ikan asin. Lalu Bruder juga senang
Lalu Pater Willem bilang, dia tekanan darah tinggi 200. Lalu saya, brother jangan lagi ya. Jadi dia setelah itu sudah bertobat, tidak makan ikan asin. Hari Sabtu seperti tadi yang telah diceritakan, karena saya cerita pada brother, itu memang mengejutkan. Jadi dia Sabtu masih di kebun, sore masih bincang-bincang sama novis. Lalu kita doa, dia tidak ikut doa. Kita makan, dia tidak ikut makan. Brother Willem gedor-gedor, panggil dia, gedor-gedor, tidak ada nyawa. Tapi kamar terang. Saya gedor, dia buka pintu, sudah blek begini di depan pintu. Jadi langsung kita rawat. Nah, itu sudah berlalu. Saya ingin mengatakan bahwa Brother ini tidak banyak omong, sedikit sekali omong. Lalu orangnya sangat sederhana. Kemarin pas kami tiba di rumah sakit, jadi 16 hari di ruang ICU, dokter sudah angkat tangan, dipindahkan ke ruang biasa, dirawat di ruang biasa. Kemarin pas tiba, pegang sudah dingin, artinya sudah 1, 2, 3 menit sebelumnya sudah pulang. Ya, kami tidak mempersiapkan dia untuk pergi, tapi saya pergi untuk mengunjungi, untuk besuk dan lain sebagainya. Tiba dalam keadaan seperti sudah tidak bernyawa. Lalu cepat-cepat saya telepon ke Batu, tolong bawakan semua yang perlu untuk dibawa. Semua sudah dibawa. Sepatunya tolong cari di kamar. Ternyata sangat sederhana. Brother ini tidak punya sepatu. Lalu minta magister, tolong sepatunya, sepatu baru kita pasangkan, tidak muat. Lalu akhirnya nggak tahu Brother Tomo beli sepatu baru atau tidak ini lagi ini, atau masih tetap kaos. Tapi betul sederhana. Saya tidak banyak kenal. Dulu waktu di Matraman, saya di Matraman di sebelah di paroki, hanya sedikit wirawiri. Di sini hanya seminggu. Jadi itulah. Jadi dia begitu pergi dengan cepat. Dan saya baru 1 tahun 10 bulan di Domus. Ini konfrater yang ketiga yang saya antar secara resmi ke rumah induk ini, melalui Brother Vincent, lalu Pater Ibar, dan terakhir ini Pater Brother. Ya, kita membuat apa? Jadi itulah hidup kita. Dan tadi ada satu konfrater, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini, biasanya setelah ada satu brother meninggal, tidak lama lagi nanti ada yang meninggal. Jangan takut. Ada satu konfrater, ya macam-macam komentar, banyak-banyak cerita dan lain sebagainya. Tapi itu semua hanya menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan kita yang mau, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Pater Provinsial telah mempercayakan konfrater-konfrater kita, baik yang sakit maupun yang sehat di Domus. Memang dari 3 pengalaman konfrater ini yang hampir mati di tengah jalan. Jadi perhitungannya sekarang kota wisata Batu itu macet. Jadi pergi ke Malang itu cukup jauh. Kalau beberapa konfrater tua itu menolak untuk tinggal di Batu, saya mengerti alasan. Ya, saya mengerti alasan. Jadi mungkin yang paling tepat bukan untuk ini Pater Sony. Jadi konfrater yang sakit sebenarnya tempatnya di sini, dekat dengan RKZ. Kalau yang sudah lanjut usia, ya baik untuk istirahat di Batu karena sejuk dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada semua yang ikut ambil bagian. Tadi malam kami misa bersama novis, bersama suster-suster SSS, dan frater-frater novis berjaga sampai pagi. Lalu habis misa tadi pagi juga, akhirnya kami antar ke sini. Sekali lagi terima kasih kepada komunitas di Novisiat Batu yang telah mengatur semuanya dengan baik, dan juga rumah induk yang telah menyambut dengan baik saudara kita Brother Stanis. Dan kita percaya tidak banyak omong,
tetapi dia juga mempunyai hati. Karena itu semoga apa yang kita alami, apa yang teman-teman alami itu bersama dia, ada macam-macam pengalaman, tetapi pengalaman itu tentu sangat berarti bagi setiap orang yang pernah hidup bersamanya. Terima kasih semua, selamat siang Bruder Stanis, selamat jalan. Meskipun saya coba berulang kali buka matamu, tapi tidak bisa buka ketika saya mendampingi dia masuk operasi yang kedua. Jadi yang pertama disedot, karena sudah pembuluh pecah, seminggu tidak sadar, lalu sudah izin provinsial dan keluarga akan dibuatkan bolong di tenggorokannya supaya bisa bernapas, karena selama ini pernapasannya dibantu. Dan ketika lewat di lorong, matanya tertutup, tapi air matanya meleleh. Jadi saya menyaksikan air matanya meleleh. Lalu pulang dari ruang operasi, hanya gitu aja, tapi mata tetap tertutup sampai kemarin siang. Jadi bayangkan, jadi 17 hari dalam keadaan koma. Jadi kalau Tuhan memanggil dia, inilah yang terbaik menurut kita. Dia tidak banyak menderita dan dia juga pergi dengan damai. Terima kasih, selamat siang. Siang semua. Bruder Stanis, waktu Pater Mur beritahu sakit dan langsung dioperasi, saya setuju, dan sesudah itu saya mengunjungi dia dengan Bruder Andiko. Keadaannya memang tidak sadar. Lalu saya berusaha menghubungi keluarga. Selama ini kalau konfrater alami begitu, biasanya yang pertama-tama pimpinan buat hubungi keluarga. Problemnya kontak keluarga di sekretariat itu nomor yang dulu-dulu. Maka kita minta Nur buka HP, cek nama-nama yang indikasinya saudara atau keluarga. Kasih 5 nomor. Saya telepon semua. Tapi dari jawaban itu saya merasa tidak dekat. Terakhir saya dapat Bapak Alan, Pak Gabriel punya nomor, dan saya tanya pun siapa. Saya adik kandung dari Bruder Stanis. Lalu saya ceritakan sakitnya, pengalaman yang dialami, dan sejak saat itu saya selalu berkomunikasi dengan keluarga tentang situasinya. Lalu saya putuskan memfasilitasi supaya satu keluarga datang ke sini. Bapak Alam, Pak Gabriel, saya belum pernah ke Malang, nanti bagaimana, tidak, saya fasilitasi, saya jemput. Sudah itu datang fasilitasi semua, lalu langsung sampai sini, bawa ke Batu untuk lihat, kembali lagi ke Surabaya, berbesoknya ke Domus. Terima kasih banyak keluarga. Satu hal yang luar biasa yang saya temukan adalah ketika Bruder dinyatakan meninggal, kita mau tentukan kira-kira mau memakamkan kapan. Saya tanya pada keluarga, dan keluarga jawab yang luar biasa. Pastor, kami sudah serahkan ke biara, jadi silakan pater mereka tentukan. Kami keluarga ikut saja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk keluarga. Terima kasih untuk konfrater yang hadir, Soferdia, Suster Provinsial, SSPS, Jawa hadir di sini. Terima kasih Suster hadir semua di sini. Terima kasih banyak untuk kehadiran semua dari Tenggarong. Kita semua, kami sebagai SPD sangat kehilangan, ya, karena dalam 2 tahun terakhir ini kami 16 orang yang meninggal, dan 13 yang meninggal itu ada dalam situasi aktif pastoral. Saya sharing dengan Pater Henry Adler, visitator jenderal, bahwa personalia kita seperti ini. Kita wilayah begitu luas, paroki begitu banyak,
lalu ada yang meninggal, ada yang keluar, dan semua itu terjadi pada kontraktor-kontraktor yang masih aktif menjalankan tugas. Pasti sebagai pimpinan, tim pimpinan pasti itu tidak mudah. Tapi tadi kalau Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, pasti ada jalan untuk kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk semua. Atas nama Bruder Stanis, mohon maaf karena mungkin saudara kami itu banyak juga menyakiti hati dan lain-lain. Jadi mohon maaf, dan kita satukan wujud, kita antar dia dengan tenang, kita mohon pengampunan dosa dan juga keselamatan arwah bagi dia. Tibalah saatnya kita berpisah dengan saudara kita, Bruder Alexander Stanislaus Bangkut SPD. Meskipun kita merasa berat melepas pergikan beliau, kita tetap percaya pada janji Tuhan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang dikasihinya. Maka marilah kita menyertai perjalanan sama saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir dengan doa-doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan hamba-Mu, saudara kami, Bruder Alexander Stanislaus Bangkut SPD. Dia telah hidup dan berkarya di tengah-tengah kami sebagai seorang bruder. Kini saudara kami akan berpisah dari kami untuk pergi menuju ke tempat yang telah Engkau tentukan baginya. Betapapun beratnya perpisahan ini, kami tetap percaya pada sabda Putra-Mu. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kehendak-Ku, biarlah telah mati, ia akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kehendak-Ku sampai kekal, ia tidak mati. Kepercayaan inilah yang meneguhkan iman kami dan mengokohkan harapan kami yang ditinggalkan hamba-Mu ini. Terdorong oleh iman akan janji ini, kami mohon ampunilah kesalahan-kesalahannya, dan terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dalam kerajaan. Semoga janji Putra-Mu juga meneguhkan keluarga dan sahabat-sahabat yang ditinggalkan hamba-Mu ini selama bersiarah di dunia ini. Engkau telah memberi, Engkau telah mengambil. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kelak badan yang fana ini akan bangkit bersama Kristus. Amin. Saudaraku, Bruder Alexander Stanislaus Bangkut SPD, berangkatlah menuju hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan penghormatan jenazah, kita nyanyikan.
Inilah pemakaman Kembang Kuning di mana Bruder Stanislaus akan dimakamkan. Inilah pemakaman Romo-Romo SVD dan juga suster-suster SSPS. Udah datang.
saudara-saudari dan sahabat kenalan yang mencapai puncaknya bisa Tuhan memperkenankan kita semua hadir di pemakaman kembang ini. Marilah kita menyampaikan selamat jalan kepada Raih Stanis. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini sungguh melambangkan cita-cita kepadanya, meringankan duka dan menentukan alam kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dalam konfrater ini dalam kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami ada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil konfrater kami Bruder Stanis bangkit dari kehidupan sementara di dunia ini menghadap hadirat. Dalam duka kami hadir untuk membaringkan jenazahnya dalam makam ini dengan penuh harapan. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudara kita, Bruder Stanis Bangkut, kini mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Nomor 2, halaman 63. Tuhan